Desa Melingi Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, terletak pada daerah dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius. Dengan luas persawahan seluas kurang lebih 252 hektar, tegal atau kebun kurang lebih 154,5 hektar, ladang kurang lebih 9,1 hektar, luas lahan hutan produksi kurang lebih 11 hektar, dengan jumlah penduduk 4.301 jiwa yang memiliki beragam tumbuhan dan hewan, diantaranya sebanyak 58 spesies burung yang terbang bebas di alam. Salah satunya spesies burung jalak Bali. Masyarakat mampu hidup harmonis bersama burung-burung dan alam. Desa bahkan menerapkan aturan untuk tidak boleh menembak burung. Penduduk juga bergandeng tangan untuk melakukan aksi menanam pohon maupun pembersihan sampah yang dapat mendukung kelestarian burung di alam. Dengan kata lain, masyarakat maupun pemerintah desa sangat mendukung pelestarian burung di alam. Ini merupakan aksi nyata dari konsep Trihita Karana. Trihita Karana merupakan salah satu konsep filsafat hidup di Bali yang masih dilestarikan sampai sekarang dan seterusnya. Filsafat ini mengajarkan masyarakat Bali untuk hidup harmonis bersama tumbuhan maupun hewan, manusia dan Tuhan atau seluruh isi alam semesta. Trihita Karana ini juga terimplementasi nyata dalam pembangunan pura di Bali yang menggunakan 3 zona pembagian wilayah atau dikenal dengan Trimandala. Dengan konsep Trimandala, pembangunan setiap pura terdiri dari 3 zona, yaitu Utamaning Nista Mandala adalah bagian pura paling luar, Utamaning Madya Mandala adalah bagian kedua pura setelah memasuki pintu paling luar, Utamaning Utama Mandala adalah bagian paling dalam pura. 3 bagian ini dimaknai oleh masyarakat seperti tubuh manusia atau alam diri, yang juga terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, badan dari perut ke atas, dan kaki yaitu bagian perut ke bawah. Semua bagian tubuh manusia tersebut mengingatkan bahwa hidup merupakan hubungan saling bergantungan tidak dapat terpisahkan. Dengan pelestarian pura dan tetap dilakukannya aktivitas di pura juga mengingatkan masyarakat mengenai hubungan saling ketergantungan tersebut. Selain itu juga mengajarkan masyarakat untuk menjaga harmonisasi alam dengan memperhatikan struktur pembangunan. Struktur pembangunan di pura dan seluruh aspek desa seperti perumahan juga mengadopsi harmonisasi Trihita Karana. Rumah di Bali terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sanggah atau merajan yang selaras dengan konsep harmonisasi terhadap Tuhan. Bangunan rumah dan halaman rumah sesuai arsitektur Bali yang selaras dengan konsep harmonisasi alam. Keluarga di dalam rumah yang selaras dengan konsep harmonisasi dengan manusia. Semua konsep harmonisasi itu dilandasi filsafat hidup bernama Trihita Karana. Untuk mewujudkan hal tersebut, konsep Trihita Karana harus tetap dilestarikan karena implementasi Trihita Karana dapat melestarikan alam dan budaya. Kelestarian alam dan budaya dapat menghasilkan peningkatan ekonomi. Jadi pelestarian implementasi konsep Trihita Karana merupakan salah satu kunci peningkatan ekonomi sehingga harus diwariskan dari generasi ke generasi dengan tetap sesuai desa Kalepatra atau waktu dan tempat. Dengan begitu, secara tidak langsung budaya baik tempat, perilaku maupun hasil lainnya yang tercipta dari implementasi Trihita Karana dapat lestari. Karenanya Asosiasi Penangkar Madu Suara sebagai komunitas bentukan desa dan pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai organisasi, salah satunya Begawan Foundation, Karang Taruna, Trashero Chapter Payangan, Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia Desa Melingi Klod, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Desa Adat dan Subak di Desa Melingi Klod untuk mewujudkan desa pendidikan dan ekowisata Jalak Bali. Wujud rasa syukur lainnya atas kehidupan yang berlimpah adalah melakukan upacara dengan mempersembahkan sesaji pada hari tertentu. Di antaranya, Hari Tumpak Kandang. Tumpak Kandang adalah hari selamatan untuk semua jenis binatang ternak dan binatang lainnya di alam bebas, yang merupakan bentuk kasih universal umat Hindu kepada semua makhluk untuk menciptakan kebahagiaan semesta.
Tumpak Pengatag yang merupakan hari di mana umat Hindu di Bali menghaturkan sesajen kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi sebagai rasa syukur manusia atas segala kelimpahan makanan dan untuk memberi isyarat serta makna mendalam agar manusia mengasihi dan menyayangi alam yang berjasa besar dalam kehidupan ini. Lingkungan hidup yang baik adalah sumber kehidupan semua makhluk. Dengan terjaganya budaya tersebut di Desa Mlengkelot, desa sangatlah potensial untuk menjadi desa wisata, khususnya desa ekowisata, untuk wisata pengamatan burung khususnya jalak Bali. Karena sampai saat ini ada 58 spesies burung dan salah satunya adalah spesies jalak Bali. Yang mana jalak Bali merupakan burung endemik di Bali dan maskot Pulau Bali. Bukan hanya keindahan alam, wisatawan juga dapat menikmati pertunjukan tarian tradisional Bali, belajar memasak masakan tradisional Bali, belajar bahasa Bali, belajar melukis, belajar menulis Bali, dan aktivitas lain bersama masyarakat lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, konsep Trihita Karana harus tetap dilestarikan karena implementasi Trihita Karana dapat melestarikan alam dan budaya. Kelestarian alam dan budaya dapat menghasilkan peningkatan ekonomi. Om Swastiastu. Saya Iwayan Edi Setiawan, berbekal Desa Mlengkelot, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Dengan yakin kerjasama dan gotong royong masyarakat maupun komunitas dalam mengimplementasikan Trihita Karana, niscaya kesejahteraan masyarakat akan terwujud dan menjadi lebih baik.